hari ketika ku merasa tidak terlihat di tengah keramaian, tapi merasa sendiri. Usaha yang tidak ada yang menyadari, perjuangan yang tidak ada yang tahu. Tapi Yesus melihat apa yang orang lewatkan. Dia melihat apa yang kusembunyikan rapat. Tidak ada bagian dari hidupku yang luput dari pandangan matanya yang penuh kasih. Dilihat oleh Yesus berbeda dari dilihat manusia. Pandangannya tidak menghakimi atau membandingkan. Dia melihat dan tetap memilih untuk dekat. Itulah yang membuat segalanya berbeda. Yesus melihat aku ketika semua orang tidak. Dia tahu perjuangan yang tak terucapkan. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangannya. Dan dengan semua itu, Dia tetap mengasihiku. Tetap mengasihiku. Dia melihat Hagar yang sendirian di padang belantara, menyebutnya El Roi, Allah yang melihat aku. Dan nama itu masih berlaku sampai hari ini bagi siapa saja yang merasa tidak terlihat. Yesus yang melihat sekelus di atas pohon. Yesus yang melihat perempuan yang menyentuh jubahnya. Mereka yang dianggap tidak penting oleh dunia, justru yang Dia cari dan Dia lihat duluan. Di hari ketika ku merasa paling tidak terlihat, ku ingat bahwa ada satu yang tidak pernah buta. Matanya tertuju padaku sepenuhnya, dan pandangan itu tidak pernah berpaling dariku. Yesus melihat aku ketika semua orang tidak. Dia tahu perjuangan yang tak terucapkan. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangannya. Dan dengan semua itu, Dia tetap mengasihiku. Ku dilihat oleh Yesus, dan itu lebih dari cukup. Ku sering tidak sabar dengan diriku sendiri, mengharapkan perubahan yang lebih cepat, membandingkan prosesku dengan orang lain, dan selalu merasa tertinggal di belakang.
Tapi Yesus tidak pernah terburu-buru denganku. Tidak ada tenggat waktu yang Dia tetapkan. Dia bekerja dengan sabar di setiap lapisanku, satu bagian pada satu waktu dengan teliti. Kesabarannya bukan berarti Dia tidak peduli. Justru karena peduli Dia tidak tergesa. Yang dikerjakan dengan sabar bertahan lebih lama. Dan Yesus tahu itu lebih dari siapapun. Yesus sabar dengan prosesku yang lambat ini. Tidak ada yang terlambat di matanya. Dia yang memulai pekerjaan ini akan menyelesaikan di waktu yang tepat, bukan di waktu yang ku minta. Tanaman yang tumbuh terlalu cepat sering rapuh, akarnya tidak sempat menancap cukup dalam. Yesus lebih tertarik pada kedalaman akarku daripada seberapa cepat ku terlihat bertumbuh. Proses yang terasa lambat ini bukan hukuman. Ini adalah bukti bahwa Dia serius denganku, mengerjakan dengan teliti setiap detail yang mata manusia tidak bisa lihat dari luar. Ku belajar untuk berhenti berlomba dengan waktu dan mulai mempercayai ritme dari tangannya. Ada keindahan dalam proses yang tidak terburu, yang hanya bisa dilihat oleh yang mau bersabar. Yesus sabar dengan prosesku yang lambat ini. Tidak ada yang terlambat di matanya. Dia yang memulai pekerjaan ini akan menyelesaikan di waktu yang tepat, bukan di waktu yang ku minta. Di tanganmu prosesku ada dalam waktu yang Ada doa yang sudah kupanjatkan berkali, untuk hal yang sama yang belum berubah juga. Bukan karena imanku kurang atau salah, tapi kadang rencananya memang berbeda. Tidak semua doa dijawab dengan penghilangan. Tidak semua sakit diangkat seketika itu.
Tapi ada janji yang tidak berubah dalam itu. Aku akan menyertaimu di dalam semuanya. Ini bukan iman yang mudah untuk dinyanyikan, tapi iman yang paling jujur yang ku punya. Bahwa Yesus hadir di dalam sakit yang bertahan, dan kehadirannya lebih besar dari sakitnya. Yesus, kau hadir di dalam rasa sakit ini yang belum pergi meski sudah ku doakan. Kau tidak selalu menangkat tapi selalu menopang, dan itu lebih dari yang ku butuhkan untuk bertahan. Lebih dari cukup kau di sini. Paulus berdoa 3 kali untuk duri di dagingnya, dan jawabannya bukan pengangkatan tapi anugerah. Kasih karuniaku cukup bagimu, katanya. Dan Paulus menemukan bahwa itu benar adanya. Ku bukan satu-satunya yang berjalan di jalan ini. Ada banyak yang sebelum ku telah melewatinya, dan mereka bersaksi bahwa di ujung perjalanan Yesus terbukti cukup di setiap langkahnya. Ku tidak pura-pura sakitnya tidak ada, tapi ku memilih untuk tidak berhenti di sana. Ada lebih dari rasa sakit ini dalam hidupku. Ada Yesus yang lebih besar dari semua yang sakit. Yesus, kau hadir di dalam rasa sakit ini yang belum pergi meski sudah ku doakan. Kau tidak selalu menangkat tapi selalu menopang, dan itu lebih dari yang ku butuhkan untuk bertahan. Di dalam sakit ini pun kau tetap cukup bagiku. Tidak semua hari terasa seperti hari untuk memuji. Ada hari ketika hati terasa berat untuk bernyanyi. Tapi ku belajar dari orang-orang sebelumku bahwa pujian bukan soal perasaan tapi pilihan. Paulus dan Silas memuji di dalam penjara, bukan karena situasinya baik atau mudah, tapi karena mereka tahu sesuatu yang lebih dalam, bahwa Yesus layak dipuji di kondisi apapun. Pujianku bukan laporan cuaca hariku, tidak naik turun mengikuti keadaan.
dunia yang tidak berubah. Meski aku berubah-ubah, ku puji Yesus bukan karena semuanya baik, tapi karena Dia yang baik di tengah semuanya. Pujian ini adalah senjata dan juga pengakuan bahwa Dia lebih besar dari apapun yang ku hadapi. Lebih besar, Dia layak dipuji. Ada kuasa yang bergerak ketika pujian naik, bukan seperti mantra atau formula ajaib, tapi karena dalam memujiku mengalihkan fokus dari besarnya masalah ke besarnya Dia. Dan dalam perpindahan fokus itu sesuatu merubah, bukan selalu situasinya, tapi selalu hatiku. Ku keluar dari lingkaran kekhawatiran itu dan berdiri di tempat yang lebih tinggi bersamanya. Hari gini ku memilih untuk memuji-Mu Yesus, bukan karena semuanya sudah terjawab, tapi karena Kau layan sebelum jawaban itu datang, dan Kau akan tetap layak sesudahnya juga. Ku puji Yesus bukan karena semuanya baik, tapi karena Dia yang baik di tengah semuanya. Pujian ini adalah senjata dan juga pengakuan bahwa Dia lebih besar dari apapun yang ku hadapi. Pilih memuji-Mu Yesus hari ini dan seterusnya. Ada hubungan yang pernah hancur di tanganku, kata-kata yang tidak bisa ditarik kembali, jarak yang tumbuh pelan-pelan tanpa disadari, sampai yang dekat terasa asing sekarang. Ku tidak punya kemampuan untuk memulihkan sendiri. Terlalu banyak yang sudah terluka di sana. Tapi Yesus yang mendamaikan aku dengan Bapa, sanggup mendamaikan apa yang pecah di antara kami. Dia adalah pendamai yang tidak ada tandingannya, yang masuk ke dalam jarak dan menjembatani, bukan dengan menghapus apa yang terjadi, tapi dengan memberikan kasih yang cukup untuk melewatinya. Yesus pulihkan apa yang telah retak ini, tangan-Mu sanggup menyatukan
bisa, ku tidak bisa melakukan ini tanpa kau. Jadilah jembatan di antara kami, Yesus. Kebanggaan adalah tembok yang paling keras, yang menghalangi dua orang untuk kembali. Tapi Yesus mengajarkan cara untuk turun dari tembok itu dan berjalan ke arah yang lain. Bukan berarti segalanya akan sempurna lagi, tapi ada kemungkinan yang baru bisa tumbuh di tanah yang sudah disiram oleh kasih-Nya dan disirami oleh keberanian untuk mencoba lagi. Ku datang bukan dengan jawaban yang sempurna, tapi dengan hati yang mau dan tangan yang terbuka. Yesus yang akan mengerjakan sisanya di antara dua orang yang sama-sama datang kepadanya. Yesus, pulihkan apa yang telah retak ini. Tangan-Mu sanggup menyatukan yang terpisah. Ku tidak bisa melakukan ini tanpa Kau. Jadilah jembatan di antara kami, Yesus. Di tangan-Mu yang retak bisa utuh kembali. Dunia ini tidak memberi izin untuk berhenti. Selalu ada yang lebih yang harus dicapai. Produktivitas menjadi ukuran dari nilai, dan jiwa ini lelah tanpa tahu sejak kapan. Yesus menawarkan sesuatu yang dunia tidak mengerti, sebuah perhentian yang bukan kemalasan, tapi pemulihan jiwa yang tidak bisa dibeli, hanya bisa diterima dari tangan-Nya. Ku tidak perlu membuktikan apapun untuk beristirahat. Ku tidak perlu mencapai sesuatu dulu. Undangannya terbuka untuk yang lelah, dan yang paling kelelahan pun disambut masuk. Yesus, di dalam-Mu ku menemukan perhentianku, bukan dari semua aktivitas dan kesibukan, tapi perhentian di tingkat
Sahabat, bukan hanya soal hari dalam seminggu, tapi posisi hati yang bersandar padanya, yang berhenti dari usaha pembenaran diri, dan percaya bahwa Yesus sudah cukup mengerjakan. Ada pekerjaan yang sudah Dia selesaikan, yang tidak perlu ku tambahkan apapun lagi. Ku hanya perlu datang dan menerimanya, dan membiarkan diri dipulihkan sepenuhnya. Malam ini ku letakkan semua kesibukan ini, semua yang belum selesai dan yang masih menunggu. Ku duduk diam di hadirat-Mu saja, dan membiarkan damai-Mu mengisi yang kosong. Yesus, di dalam-Mu ku menemukan perhentianku, bukan dari semua aktivitas dan kesibukan, tapi perhentian di tingkat yang paling dalam. Di mana jiwa ini akhirnya bisa diam dan pulih. Di dalam-Mu jiwa ini menemukan tempatnya beristirahat. Rasa takut itu nyata, ku tidak menyangkalnya. Ada hal-hal yang membuat jantung ini berdegup kencang. Masa depan yang tidak pasti itu memang ada, dan kekhawatiran itu adalah pengalaman manusiawi. Tapi Yesus tidak berkata, jangan pernah takut, seolah perasaan itu salah atau tidak boleh ada. Dia berkata, jangan takut karena aku besertamu. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Keberanian bukan absennya rasa takut, tapi melangkah maju meski rasa takut itu ada. Dan tangan yang ku pegang ketika melangkah menentukan seberapa jauh ku bisa berjalan. Yesus lebih besar dari semua yang ku takuti. Di hadapan-Mu ketakutan itu kehilangan taringnya. Ku tidak berjalan tanpa rasa takut, tapi bersama-Mu, dan perbedaan itu mengubah segalanya. Yesus bersamaku,
terus tenggelam bukan saat dia melangkah, tapi saat matanya berpindah dari Yesus. Pelajaran itu masih relevan sampai hari ini. Tetaplah memandang dia bukan gelombangnya. Ku belajar untuk tidak memberi makan ketakutan dengan terus memandangi apa yang menakutkan, tapi mengalihkan pandang kepada Yesus yang lebih besar dari gelombang apapun. Hari ini mungkin ada yang menakutkanku, yang belum ku tahu bagaimana menghadapinya. Tapi satu hal yang ku tahu lebih dari segalanya, Yesus ada di sana sebelum aku sampai. Yesus lebih besar dari semua yang ku takuti. Di hadapanmu ketakutan itu kehilangan taringnya. Ku tidak berjalan tanpa rasa takut, tapi bersamamu dan perbedaan itu mengubah segalanya. Bersama Yesusku berani melangkah ke depan. Yesus tidak hanya mengajarkan tentang kasih, Dia menunjukkan seperti apa kasih itu terlihat dalam cara Dia menyentuh yang tidak disentuh, dan duduk bersama yang tidak ada yang mau duduk. Ku ingin hidupku berbicara bahasa yang sama, bukan dengan kata-kata yang indah saja, tapi dalam tindakan kecil setiap harinya yang membuat orang merasakan kasih-Nya melaluiku. Ku tidak bisa memberi apa yang tidak ku punya. Kasih ini harus mengalir dari sumbernya dulu, dari Yesus ke dalam hatiku, kemudian keluar. Itu adalah urutan yang tidak bisa dibalik. Ajari aku mengasihi seperti Kau mengasihi Yesus, tanpa syarat, tanpa batas, tanpa perhitungan. Biarkan kasih-Mu mengalir melalui hidupku kepada semua orang yang Kau tempatkan di jalanku, di jalanku. Kasih-Mu melaluiku. Tidak perlu pamung besar untuk mengasihi. Kasih yang paling kuat sering hadir dalam sunyi, secangkir teh di saat orang membutuhkan, atau hadir dan mendengar tanpa memberikan solusi. Yesus melihat individu di tengah keramaian, satu orang yang tidak terlihat
jejaknya di setiap fase hidup yang sudah ku lewati. Di masa muda ketika semua terasa mungkin, Yesus ada dengan semangat yang menyertai. Di masa ketika mimpi bertemu kenyataan, dan tidak semua yang ku harap menjadi ada, di sana pun Yesus tidak pernah beranjak, menopang di setiap kekecewaan yang datang. Setiap kerutan dan setiap uban yang tumbuh adalah kesaksian dari perjalanan yang panjang. Dan di setiap tahunnya ada tanda tangannya yang membuktikan bahwa Dia tidak pernah pergi. Yesus, Kau setia di setiap fase hidupku, di masa muda dan di masa yang lebih bijak, sampai nafas terakhir yang akan ku ambil. Tanganmu yang sama akan tetap ada di sana. Penting yang sekarang kulihat dengan mata yang berbeda. Waktu mengajarkan untuk menghargai yang kekal, dan Yesus adalah satu-satunya yang kekal itu. Di setiap perubahan yang dibawa oleh waktu, satu hal yang tidak pernah ikut berubah, kasih-Nya tetap teguh seperti hari pertama, bahkan lebih dalam dari yang ku bisa ukur. Ku tidak tahu berapa banyak hari yang tersisa, tapi ku tahu siapa yang memegang semuanya. Dan dengan pengetahuan itu ku bisa berjalan dengan tenang ke depan apa
penghujung semua pencarian ini, ku kembali ke tempat yang paling sederhana. Bukan dengan jawaban untuk semua pertanyaan, tapi dengan keyakinan tentang satu hal ini: Yesus cukup kemarin, Yesus cukup hari ini, Yesus akan cukup sampai di hari terakhirku. Bukan karena hidupku selalu mudah dijalani, tapi karena Dia selalu lebih besar dari hidupku. Ku tidak butuh lebih dari ini untuk melangkah. Satu nama, satu tangan, satu kesetiaan yang tidak pernah gagal dan tidak akan gagal. Itu lebih dari cukup untuk seumur hidup. Hanya Yesus dulu, sekarang dan selamanya. Tidak ada yang lain yang bisa mengambil tempatnya. Di dalamnya ku menemukan semua yang ku butuhkan, dan hatiku tidak lagi mencari di tempat lain. Bukan karena pilihan lain tidak ada, tapi karena tidak ada yang sebanding dengannya. Ku sudah mencoba banyak jalan sebelumnya, dan selalu berakhir di nama yang sama ini. Yesus bukan pilihan terakhir setelah semua gagal. Dia adalah pilihan pertama yang seharusnya. Dan semakin ku mengenalnya, semakin ku mengerti mengapa tidak ada yang bisa menggantikannya. Ini adalah kesimpulan dari semua yang ku pelajari. Bukan karena ku sudah tahu segalanya, tapi karena yang ku kenal sudah lebih dari cukup untuk membuatku yakin akan selamanya. Membuatku yakin hanya Yesus. Hanya Yesus hari ini, esok dan selamanya. Ada masa ketika ku tidak tahu kemana pergi, berjalan tanpa arah, tanpa tujuan yang jelas, mencari sesuatu yang tidak ku tahu namanya, di tempat-tempat yang tidak pernah bisa memberikan. Tapi di tengah semua ketersesatan itu, ada yang sedang mencari justru ke arahku.
Bukan karena ku memanggil atau berbalik dulu, tapi karena kasihnya lebih dulu bergerak. Ku tidak menemukan Yesus di ujung pencarianku, justru Dia yang menemukan aku di tengah ketersesatanku. Itulah yang membuat kasih ini berbeda dari semua yang ku cari. Tidak pernah bisa menemukanku duluan. Yesus, Kau yang menemukan aku lebih dulu, ketika aku tidak sedang mencarimu. Kasih seperti ini yang mengubah segalanya. Ku yang hilang, Kau yang datang menjemput. Kau yang menjemput. Bukan aku, bukan aku. Sekarang ketika ku melihat ke belakang, ku bisa melihat tangannya di setiap tikungan. Bahkan di masa yang gelap dan jauh darinya, Dia sedang mengerjakan jalan untuk pulang. Tidak ada yang terlalu hilang untuk ditemukan. Tidak ada yang terlalu jauh untuk dijangkau. Kasihnya bergerak menembus jarak apapun dan membawa pulang siapa yang Dia cintai. Kisah ini bukan tentang kebaikanku, tapi tentang kasih yang tidak merunggu. Aku baik, Dia datang bukan karena aku layak dijemput, tapi karena Dia memang seperti itu adanya. Yesus, Kau yang menemukan aku lebih dulu, ketika aku tidak sedang mencarimu. Kasih seperti ini yang mengubah segalanya. Ku yang hilang, Kau yang datang menjemput. Ku bersyukur Kau tidak menunggu aku mencarimu. Ku datang dengan tangan yang kosong, dan Dia memberikan lebih dari yang ku minta. Bukan hanya kebutuhan yang dicukupkan, tapi berlimpah sampai tidak ada tempat lagi. Kemurahannya bukan karena ku layak, bukan karena usahaku yang memadai, tapi karena memang itulah hatinya. Memberi adalah sifatnya yang paling dalam. Ku tidak bisa menghitung semua yang Dia beri. Setiap hari ada lagi yang baru menunggu. Ku
Ku tidak bisa memberi kembali sebanyak yang ku terima, tapi syukur ini adalah responsku yang tulus. Dia memberi bahkan sebelum ku meminta. Dia menyediakan bahkan sebelum ku tahu butuh. Seperti Bapa yang tahu kebutuhan anaknya sebelum kata pertama dari mulutnya keluar. Dan yang paling besar dari semua pemberiannya adalah dirinya sendiri yang Dia serahkan. Tidak ada kemurahan yang melampaui itu. Itulah ukuran dari kasih yang sesungguhnya. Kemurahan yang ku terima bukan untuk ku simpan, tapi untuk mengalir keluar kepada yang lain. Semakin ku memberi, semakin ku menerima. Itulah ekonomi dari kerajaannya. Kemurahan Yesus tidak pernah habis bagiku. Setiap pagi ada lagi yang baru menunggu. Ku tidak bisa memberi kembali sebanyak yang ku terima, tapi syukur ini adalah responsku yang tulus. Terima kasih Yesus untuk kemurahan yang tidak Ada momen dalam hidup yang tidak ada saksinya, yang hanya ku dan Tuhan yang tahu terjadi. Air mata yang jatuh di tengah malam sunyi, kemenangan kecil yang tidak ada yang melihat. Tapi Yesus adalah saksi dari semuanya. Tidak ada momen yang berlalu tanpa Dia catat. Setiap detail dari cerita hidupku ini ada di dalam ingatannya yang tidak pernah lupa. Betapa berartinya diketahui dan diingat oleh Dia yang tidak pernah mengalihkan perhatian. Setiap bagian dari kisah ini penting baginya. Tidak ada yang terlalu kecil untuk Dia pedulikan. Yesus, Kau tahu semua yang terjadi dalam hidupku, yang dilihat orang dan yang tidak pernah terlihat. Tidak ada halaman
berbaris dengan penuh perhatian, dengan penuh perhatian. Perjuangan yang tidak bisa ku ceritakan kepada siapapun, sudah lama dia ketahui dan dia tanggung bersama. Keberhasilan yang tidak ada yang merayakan bersamaku, dia yang paling pertama bersuka cita. Karenanya tidak ada bagian dari hidupku yang yatim piatu, tidak ada momen yang berjalan tanpa saksi. Yesus hadir di setiap halaman cerita ini, dan kehadirannya membuat semuanya bermakna. Cerita hidupku mungkin tidak sempurna, tapi ada yang membacanya dengan kasih. Dan ditanya cerita yang tidak sempurna itu sedang menuju kesimpulan yang indah. Yesus, kau tahu semua yang terjadi dalam hidupku, yang dilihat orang dan yang tidak pernah terlihat. Tidak ada halaman yang kau lewati begitu saja. Kau membaca setiap baris dengan penuh perhatian. Hidupku diketahui dan diingat oleh Yesus. Selalu mudah untuk bersyukur di akhir cerita, ketika semua sudah terjawab dan jelas terlihat. Tapi Yesus mengajarkan sesuatu yang lebih sulit, bersyukur di tengah jalan sebelum semua selesai. Di antara doa dan jawaban ada ruang itu yang sering terasa paling berat untuk diisi. Namun justru di sanalah iman paling diuji, dan paling indah ketika tetap memilih syukur. Syukur di tengah proses, bukan penyangkalan, bukan berpura bahwa semuanya sudah baik, tapi keyakinan bahwa Dia yang memegang akhirnya cukup untuk membuat hari ini layak disyukuri. Ku belajar bersyukur sebelum melihat jawabannya, di tengah jalan bukan hanya di ujungnya. Setiap hari di antara ini adalah pemberiannya, dan Yesus layak disyukuri. Di sini juga, di sini juga, di tengah jalan
berkat yang lebih besar di depan, sementara tangannya sedang memberikan sekarang hal-hal kecil yang tidak kusadari nilainya. Yesus mengajarkan untuk hidup di hari ini, bukan terlalu jauh ke depan atau ke belakang. Di sinilah kasihnya paling nyata bekerja di momen yang sering ku anggap biasa saja. Hari ini mungkin bukan hari yang paling mudah, tapi ada hal-hal di dalamnya yang layak ku sebut. Nafasi di tubuh ini, orang-orang di sekitarku, dan Yesus yang setia dari pagi hingga malam. Belajar bersyukur sebelum melihat jawabannya di tengah jalan, bukan hanya di ujungnya. Setiap hari yang tak iri adalah pemberiannya, dan Yesus layak disyukuri. Di sini juga untuk hari ini apa adanya. Menunggu adalah salah satu hal yang paling sulit di dunia yang terbiasa dengan yang serba cepat. Ku ingin jawaban, ku ingin kepastian sekarang, tapi Yesus berkata waktunya ada di tanganku. Menunggu bukan berarti Dia tidak mendengar, bukan berarti doa itu jatuh ke lantai kosong, tapi menunggu sering berarti Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari yang ku bayangkan. Ada perbedaan antara menunggu dengan gelisah dan menunggu dengan kepercayaan yang tenang. Yang pertama menghabiskan, yang kedua membangun, dan Yesus mengundangku ke dalam yang kedua. Ku belajar menunggu di dalam damai-Mu Yesus, bukan dengan kecemasan tapi dengan kepercayaan. Waktu-Mu selalu tepat meski rasanya lama, dan di dalam penantian ini Kau tetap bekerja. Abraham menunggu bertahun-tahun untuk janji itu. Yusuf menunggu di dalam penjara yang gelap. Namun di balik setiap penantian yang panjang, tangan Yesus sedang mengerjakan yang tidak terlihat. Penantian
berbuang sia-sia. Setiap harinya ada yang sedang dibentuk, karakter yang hanya bisa tumbuh di musim tunggu, yang tidak bisa didapatkan di jalan yang cepat. Ku letakkan jarwoku dan ku ambil jadwalmu, bukan dengan mudah tapi dengan pilihan iman. Dan dalam setiap hari menunggu itu, ku menemukan Yesus lebih dalam dari sebelumnya. Ku belajar menunggu di dalam damai-Mu Yesus, bukan dengan kecemasan tapi dengan kepercayaan. Waktu-Mu selalu tepat meski rasanya lama, dan di dalam penantian ini Kau tetap bekerja. Di dalam penantian ini Kau tidak pernah diam. Ada tahun-tahun yang kurasa terbuang percuma, waktu yang berlalu tanpa buah yang berarti, keputusan yang membawa kerugian yang dalam, dan penyesalan yang sering datang di malam hari. Tapi Yesus punya janji yang ku pegang erat. Dia akan mengembalikan tahun-tahun yang dimakan belalang, bukan dengan memutar waktu kembali ke belakang, tapi dengan menebus dan mengisi kembali dari dalam. Tidak ada yang terlalu rusak untuk dipulihkan, tidak ada tahun yang terlalu hilang untuk ditebus. Tangan Yesus menjangkau ke dalam masa lalu dan mengubah ceritanya dari dalam keluar. Yesus, Kau mengembalikan yang telah hilang dariku, yang ku pikir tidak akan pernah kembali. Di tangan-Mu tidak ada yang benar-benar berakhir. Kau mengubah abu menjadi keindahan lagi, abu menjadi keindahan. Hanya Kau. Duka yang paling dalam pun bisa menjadi kesaksian. Musim yang paling gelap bisa menjadi terang bagi orang lain. Yesus tidak menyia-nyiakan satupun dari perjalananku, bahkan yang terburuk pun ada di dalam rencananya. Ini bukan cara berpikir yang mudah untuk diterima, tapi ku sudah melihatnya bekerja di dalam hidupku, mengambil yang patah dan menjadikannya lebih kuat, mengambil yang hilang dan mengembalikannya lebih indah. Ku tidak mau lagi meratapi yang sudah berlalu, ku
dan melihat ke depan, karena Yesus yang memegang masa depanku adalah Yesus yang sudah menebus masa laluiku. Yesus, Kau mengembalikan yang telah hilang dariku, dan kupikir tidak akan pernah kembali. Di tangan-Mu tidak ada yang benar-benar berakhir. Kau mengubahmu menjadi keindahan lagi. Di tangan-Mu yang hilang pun bisa kembali. Ada sesuatu dalam diri Yesus yang menarikku, yang tidak bisa ku jelaskan sepenuhnya. Bukan hanya kebaikannya atau kuasanya, tapi kekudusannya yang bercahaya dari dalam. Di hadapan kekudusannya ku melihat diriku dengan lebih jelas dari cermin manapun. Dan anehnya bukan rasa takut yang ku rasakan, tapi kerinduan untuk menjadi lebih dekat. Kekudusannya bukan dinding yang memisahkan, tapi cahaya yang memanggil untuk mendekat. Yesus yang kudus adalah Yesus yang mengundang, dan undangan itu masih berlaku untukku. Yesus, kekudusan-Mu menarikku untuk mendekat, bukan menjauh karena takut tidak layak. Di hadapan-Mu ku ingin menjadi lebih seperti-Mu, bukan karena kewajiban, tapi karena ku mencintai-Mu. Ku tidak mengejar kekudusan untuk mendapat persetujuan, atau untuk merasa lebih baik dari yang lain, tapi karena semakin ku dekat dengan Yesus, semakin ku ingin mencerminkan cahayanya. Seperti besi yang diasah oleh besi, kehadirannya yang kudus mengerjakan sesuatu dalam diriku, bukan dengan paksaan, tapi dengan kasih yang menarik menjadi lebih seperti Dia. Satu hari pada satu waktu, ini bukan tentang menjadi sempurna dalam hidupku, tapi tentang arah yang hatiku pilih setiap hari. Yang ku pilih menuju Yesus, semakin ku pandang Yesus,
ku ingin sepertimu. Mata ini hanya bisa melihat sejauh yang ada, tapi ada dimensi yang jauh melampaui penglihatan. Di sanalah Yesus sedang bekerja paling aktif, di tempat yang mata jasmani tidak bisa menjangkau. Iman bukan menutup mata terhadap kenyataan, tapi membuka mata yang lain yang lebih dalam, yang melihat bukan apa yang ada sekarang, tapi apa yang sedang dikerjakan olehnya. Yang kelihatan bersifat sementara, kata firman yang tidak kelihatan bersifat kekal adanya. Ku belajar untuk tidak terlalu terikat pada apa yang bisa ku lihat dan ku pegang. Yesus, ku percaya apa yang belum kulihat, karena Kau yang tidak kelihatan itu paling nyata. Iman ini bukan lompatan dalam gelap semata, tapi kepercayaan kepada Dia yang sudah terbukti. Sudah terbukti kali-kali. Henokh berjalan dengan Allah yang tidak terlihat. Abraham pergi ke tempat yang belum diketahui. Mereka tidak gila, mereka hanya percaya bahwa yang tidak terlihat lebih nyata dari yang terlihat. Dan kesaksian mereka sampai kepadaku hari ini, berkata bahwa iman seperti ini tidak sia-sia. Ku berdiri di atas pondasi yang sama dengan mereka, dan Yesus yang mereka percaya adalah Yesus yang sama. Hari ini mungkin tidak ada yang bisa kutunjukkan sebagai bukti dari apa yang ku percaya, tapi ada yang lebih kuat dari semua bukti kasat mata, yaitu Yesus yang hidup di dalam hatiku. Yesus, ku percaya apa yang belum kulihat, karena Kau yang tidak kelihatan itu paling nyata. Iman ini bukan lompatan dalam gelap semata, tapi kepercayaan kepada Dia yang sudah terbukti. Yang tidak kelihatan itu lebih nyata dari yang kelihatan.
dilihat dan dianggap penting oleh orang. Itu adalah bagian dari kemanusiaan yang nyata, yang Yesus tidak menghakimi tapi melembutkan. Dia yang adalah Raja memilih kandang biasa. Dia yang berkuasa memilih membasuh kaki. Kerendahan hatinya bukan kelemahan, tapi kekuatan yang paling matang yang pernah ada. Ku belajar dari Yesus cara yang berbeda, bukan merendahkan diri dengan kepalsuan, tapi sungguh-sungguh merasa tidak lebih dari yang seharusnya di hadapan sesama. Yesus, ajarkan aku kerendahan hatimu, yang memilih yang kecil dan yang dilupakan, bukan karena aku tidak punya nilai, tapi karena aku tahu dari mana nilai itu datang. Dari mana nilai itu datang. Yang meninggikan diri akan direndahkan, yang merendahkan diri akan ditinggikan. Bukan sebagai taktik untuk naik lebih tinggi, tapi sebagai cara hidup yang sungguh-sungguh. Ada kebebasan yang datang dari tidak harus membuktikan, dari tidak perlu selalu menjadi yang paling diperhatikan. Yesus hidup seperti itu sepanjang pelayanannya, dan mengundangku untuk belajar dari caranya. Bukan aku yang harus semakin besar, tapi Yesus yang harus semakin terlihat melaluiku. Itulah tujuan yang paling membebaskan yang pernah kutemukan dalam hidup ini. Yesus, ajarkan aku kerendahan hatimu, yang memilih yang kecil dan yang dilupakan, bukan karena aku tidak punya nilai, tapi karena aku tahu dari mana nilai itu datang. Biarlah Yesus yang semakin besar dalam hidupku. Penggalaman kehilangan mengajarkan rasa takut, bahwa yang hadir hari ini bisa pergi besok. Orang-orang yang kita cintai tidak selamanya ada, dan hati ini belajar untuk tidak terlalu berharap.
Tapi Yesus masuk ke dalam ketakutan itu dengan janji yang bukan seperti janji manusia. Aku tidak akan meninggalkan engkau, katanya. Dan kata-kata itu bukan sekadar penghiburan. Dia yang berjanji tidak pernah meninggalkan adalah Dia yang tidak bisa berdusta. Sifatnya sendiri menjamin janji itu, dan tidak ada kekuatan yang bisa membatalkannya. Yesus, kau tidak akan pernah meninggalkanku. Ini bukan harapan, tapi kepastian yang nyata. Di dalam dunia yang penuh dengan perpisahan, kasih-Mu adalah satu-satunya yang tetap di sini. Tidak ada jarak yang bisa memisahkan kami. Tidak ada waktu yang bisa mengakhiri kasih ini. Tidak ada kematian yang bisa merengkutnya dariku, karena Dia sudah mengalahkan kematian itu sendiri. Di saat semua yang lain harus berakhir suatu hari, satu hal yang tidak akan ikut berakhir bersama mereka. Yesus dan kasih-Nya yang tidak pernah kedaluarsa, itulah yang ku pegang lebih dari apapun. Rasa takut ditinggalkan itu nyata dan manusiawi, tapi ada obat yang lebih kuat dari rasa takut itu. Lebih kuat dari rasa. Nah, itu pengalaman berulang dari kasih yang tidak pergi, yang membuktikan